Pelaku kekerasan rumah tangga di Jatijajar, Depok, Jawa Barat terancam hukuman 15 tahun penjara. Pelaku bernama Rizky ditangkap di rumahnya usai membunuh anak kandungnya dan membuat istrinya kritis. Rizky tidak berkutik saat ditangkap polisi, disaksikan para tetangganya. Penganiayaan terjadi pada pagi hari sebelum anak korban berangkat sekolah. Kejadian polisi menyita senjata tajam yang digunakan pelaku saat melancarkan aksinya, serta seragam sekolah yang digunakan anak kandung pelaku. Sebelum membacok anak kandungnya hingga tewas, sempat terjadi perselisihan karena pelaku kesal selalu ditanya istrinya lantaran sering pulang pagi. Emosi pelaku memuncak ketika istrinya minta cerai dan akan minggat dari rumah. Pelaku hanya bisa menangis saat diperlihatkan bukti-bukti pembunuhan. Untuk mengetahui informasi selengkapnya sudah bergabung bersama kami AKBP Yogen Heroes Baruno, Kasat Reskrim Polres Metro Depok. Selamat petang Pak Yogen. Selamat petang Mbak. Pak Yogen, tersangka sempat menangis pada saat tertangkap dan diperlihatkan bukti-bukti pembunuhan. Apa yang membuatnya menangis Pak Yogen? Iya, jadi memang setelah saat penangkapan tersangka masih belum mengakui perbuatannya, masih berbelit. Namun kemudian pada malam harinya akhirnya tersangka sudah sadar dan sempat menangis juga. Tadi saat ditunjukkan barang bukti berupa seragam sekolah yang berlumuran darah milik putrinya yang meninggal, akhirnya tersangka tidak kuat menahan emosi dan akhirnya menangis. Demikian Pak. Baik, Pak Yogen, kalau misalnya lihat dari kondisi, mohon maaf, jenazah putri kandungnya dalam kondisi yang memang dibantai secara sadis ya Pak ya. Kemarin saya juga mendengarkan keterangan dari Bapak saat berada di TKP. Apa yang menyebabkan ia begitu membabi buta membantai anaknya? Ya, jadi memang pada malam sebelumnya tersangka berkumpul bersama rekan-rekannya dan kemudian mengkonsumsi narkotika jenis sabu. Kemudian pada saat kembali sekitar pukul 2 ke rumah terjadi cekcok dengan istri. Kemudian tersangka keluar kembali. Setelah kembali lagi ke rumah, melihat istrinya sudah mengemas barang dan akan pergi bersama anaknya. Anaknya juga sudah berpakaian sekolah. Akhirnya cekcok semakin besar dan akhirnya tersangka tidak mampu menahan emosi. Kemudian pembacokan pertama dilakukan terhadap sang istri. Kemudian mendapati anaknya berlari, kemudian dikejar dan dilakukan pembantaian seperti itu. Insya Allah. Berarti pelaku melakukan pembunuhan itu dalam kondisi pengaruh obat-obatan ya Pak ya? Ya, nanti kita pastikan dulu karena memang tersangka sebenarnya juga dalam kondisi masih sadar juga karena bisa berbicara kemudian pulang dengan menggunakan kendaraan gitu ya. Jadi kita pastikan sebenarnya karena emosi yang sudah meluap sejak 2 bulan terakhir mereka selalu cekcok dan ada permintaan cerai dari sang istri, akhirnya terlampiaskan pada malam. Baik, diketahui pelaku ini membawa anak laki-lakinya, anak bungsunya. Anak bungsu ini berhasil lolos dari maut di saat kondisi kakak dan ibunya dibantai oleh ayahnya sendiri. Posisi anak ini ketika kejadian sedang apa Pak? Ya, jadi anak kecil adiknya itu ya masih tidur ya pada saat itu. Kemudian setelah terjadi pembantaian itu si pelaku membawa keluar untuk menggendong anaknya. Nah, baru diketahui oleh saksi yang berada di rumah bagian atas. Ya, tapi kemudian pelaku hanya terdiam, termenung, dan berarti menaruh anaknya di lantai menemaninya. Kemudian baru ada laporan ke warga dan akhirnya kita turun untuk mengamankan si pelaku. Baik, terima kasih banyak AKBP Yogen telah bergabung bersama kami di Newsroom. Selamat petang Pak Yogen. Petang, Mbak Nisa, terima kasih. Pemirsa, informasi dari Depok, Jawa Barat sekaligus menutup jumpa kita di Newsroom. Mewakili teman-teman yang bertugas, saya Anissa Dasuki pamit tetap jaga protokol kesehatan. Selamat petang, sampai jumpa.